Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru, yaitu episode 211. Episode kali ini diawali dari Yuno sedang melayang rendah menghadap ke arah Lucius yang sedang melayang tinggi di udara. Setelah mendapatkan anti sihir Asta, ekspresi Yuno benar-benar berbeda. Aura dia terlihat seperti Asta. Sementara itu, Finral yang menyaksikan pertarungan Yuno dan Lucius melalui sihir komunikasi. Dia menyadari sesuatu. Dia berkata, "Itu kan, si rival tampan pun mendapatkan anti sihir milik Asta." Sementara Lucius menatap ke arah Yuno sambil berpikir di dalam hatinya, "Itu tidak bagus." Lalu Lucius berkata kepada Yuno, "Sudah kuduga, kau memang orang yang paling berbahaya." Kemudian Lucius berkata lagi di dalam hatinya, "Dan orang yang membuatmu seperti itu adalah orang yang hampir menjadi mayat itu." Setelah mengatakan itu, Lucius langsung melepaskan berbagai macam serangan mantra sihir sekaligus kepada Yuno. Sementara Yuno melepaskan mantra sihir Black Tornado Fang untuk menghalaunya. Sebuah angin tornado hitam pun muncul dan melesat cepat menghancurkan seluruh mantra sihir Lucius yang datang ke arahnya. Tidak hanya itu, Yuno pun tiba-tiba sudah berada di hadapan Lucius dan bersiap mengayunkan pedang Demon Dweller. Tebasan pun dilepaskan, tapi Lucius menggunakan mantra sihir milik Gueldre Poizot yang membuatnya tembus pandang dan bisa menembus benda padat, sehingga tebasan Yuno tidak berhasil mengenainya. Yuno sendiri saat itu terlihat kesulitan mengontrol pedang Demon Dweller Asta. Dia berkata di dalam hatinya, "Orang aneh berotot itu, selama ini dia mengayunkan sesuatu yang sangat berat seperti ini." Di saat Yuno berpikir seperti itu, Lucius tiba-tiba muncul di belakang Yuno sambil berkata, "Saat menghadapi serangan anti sihir, aku harus lebih berhati-hati." Lalu Lucius menebas Yuno dari belakang, tapi Yuno berhasil tepat waktu menahannya, walaupun saat itu dia tetap terhempas. Kemudian Yuno melepaskan tembakan dari bintang hitamnya, tapi Lucius masih dengan mudah menghindari semua serangan itu, dan bahkan sambil maju mendekati Yuno. Setelah dekat, Lucius menyerang Yuno dengan sebuah tendangan keras yang menghancurkan bangunan di sana, tapi dengan gerakan akrobatik, Yuno berhasil menghindarinya dan menjauh dari Lucius. Tidak lama dari itu, Yuno langsung melepaskan serangan lagi. Kali ini dia menggunakan mantra sihir Black Crescent Moon Kamaitachi, di mana tebasan besar berbentuk bulan sabit hitam melesat cepat menebas segalanya menuju Lucius. Tapi lagi-lagi Lucius berhasil menghindarinya tepat waktu. Hanya saja, Yuno tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung menebas Lucius menggunakan Demon Dweller dari atas. Lucius menyadarinya dan dia menahan tebasan itu menggunakan pedangnya. Hanya saja, Yuno langsung menebaskan Spirit of Zephyr-nya yang membuat pedang Lucius patah seketika. Sayangnya saat Spirit of Zephyr Yuno akan mengenai pundak Lucius, Lucius kembali membuat dirinya tembus pandang, sehingga pedang Yuno menembusnya begitu saja. Dia pun langsung menghilang dan kembali muncul tiba-tiba di belakang Yuno sambil berkata di dalam hatinya, "Kau tidak akan bisa mendeteksi sihir permeasiku. Dengan menggunakan sihir jiwa, aku akan menyentuh bagian tubuhmu yang tidak dilapisi anti sihir, dan semuanya akan berakhir." Hanya saja, tepat sebelum tangan Lucius menyentuh pundak Yuno dari belakang, Yuno dengan cepat mengaktifkan mantra sihir Black Neverland. Seketika tercipta sebuah zona anti sihir berbentuk bulat yang menyelimuti dirinya dan Lucius, seolah-olah memutus seluruh aliran sihir di dalamnya. Saat itu Lucius pun dibuat terkejut karena tiba-tiba kekuatan sihirnya terhapus. Yuno menoleh ke belakang dan langsung menebaskan Demon Dweller lagi kepada Lucius. Kali ini tebasan Yuno itu berhasil walaupun hanya menggores sedikit wajah Lucius. Lucius hanya tersenyum melihatnya. Sambil menyentuh wajahnya yang tergores, Lucius berkata, "Kau memang hebat, tebaslah aku sesukamu sampai efek anti sihir itu habis tak tersisa." Mendengar itu, Yuno langsung membalas ucapan Lucius dengan berkata, "Sebelum itu terjadi, aku akan menghabisimu." Setelah itu beralih ke lokasi Noel. Asier Silva yang sudah bangkit dan berevolusi, kini sedang melayang di atas Noel sambil berkata dengan terbata-bata, "Ayo maju lagi." Sementara Noel terlihat sangat panik. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku sudah kehabisan mana." Tapi beruntung, saat itu dari belakang Noel tiba-tiba Mereoleona muncul dan langsung melompat ke arah Asier Silva sambil melepaskan
melepaskan serangan apinya. Noel pun langsung berteriak memanggil Mereoleona sama. Dengan berapi-api, Mereoleona berkata, "Pergilah Noel, makhluk itu sudah bukan ibu kalian lagi. Biarkan aku yang menghabisinya." Setelah itu beralih ke tempat Mimosa, di mana Asta ternyata sudah ada di sana. Di samping Asta pun ada Libe yang tergeletak juga tidak sadarkan diri. Saat itu Asta diteleportasi oleh Yuno ke lokasi Mimosa, karena saat itu ada 2 bintang hitam Yuno di sana. Melihat Asta yang datang dengan luka separah itu, Mimosa sangat panik dan khawatir. Mimosa berkata di dalam hatinya, yang bisa memulihkan luka ini dengan sempurna hanyalah Ultimate Magic. Tapi aku yang sekarang tidak punya cukup mana. Saat itu Mimosa benar-benar bimbang dan ketakutan. Dia berkata lagi di dalam hatinya, setidaknya aku harus menggunakan semua kekuatan sihirku yang tersisa untuk Asta. Tapi jika aku melakukan itu, nyawa orang-orang yang terluka lainnya tidak akan tertolong. Asta bukan orang yang akan mengabaikan orang lain demi menolong dirinya sendiri. Aku tahu itu. Tapi, melihat kebimbangan Mimosa, para kesatria sihir yang sedang terluka di sana langsung meyakinkan Mimosa untuk menyembuhkan Asta saja. Mereka berkata, "Sudah, tidak perlu memikirkan kami. Pulihkan saja Asta. Kami pun sudah melihat pertarungannya. Demi menyelamatkan kerajaan, kekuatan Asta sangat dibutuhkan." Mimosa terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka mereka semua akan mengatakan hal seperti itu. Kemudian tiba-tiba ada malaikat tak berkaki yang datang. Tapi para kesatria sihir yang terluka tadi langsung bangkit. Lalu berteriak, "Kami akan menahannya. Pergilah." Setelah itu Mimosa memasukkan Asta dan Libe ke dalam sangkar bunga pemulihan dan membawanya menjauh dari malaikat tak berkaki yang datang tadi. Sambil terengah-engah, Mimosa berkata di dalam hatinya, "Asta, apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelamatkanmu." Hanya saja saat Mimosa berlari, tiba-tiba di depannya muncul Paladin Morris yang menghadang. Dia tertawa sambil berkata, "Sebenarnya aku sedang mencari subjek penelitianku yang hilang, tapi demi Lucius sama, akan kuhabisi dulu si cacat itu." Mimosa benar-benar panik dan sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk melindungi Asta. Lalu di saat genting itu, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Dia bukanlah si cacat, dia adalah temanku." Orang yang mengatakan itu ternyata adalah Mars yang datang bersama rekan-rekannya dari kerajaan Diamond, seperti Lotus, Ladros, Vanna, Vanzel, Dominante, dan Mariela. Setelah itu, kita melihat Mars mengingat janjinya dulu kepada Asta, di mana dalam ingatan itu, Mars berkata kepada Asta, "Kau sudah menyatakan bahwa kau ini temanku. Jika suatu saat terjadi sesuatu padamu, tidak peduli kapan dan di mana kau berada, aku pasti akan datang membantumu." Itulah yang namanya teman, bukan? Setelah mengingat itu, Mars berkata, "Sesuai janji, aku datang membantumu Asta." Mimosa cukup terkejut melihat mereka. Dia pun sedikit khawatir, karena Mimosa tahu mereka dulu adalah musuh. Mimosa berkata, "Kalian kan?" Tapi sebelum Mimosa melanjutkan ucapannya, sambil tersenyum, Vanzel langsung berkata, "Tenang, kami ada di pihak Asta." Lalu Lotus berkata, "Paman ini jadi terpaksa bekerja keras, meski tangan cuma tinggal sebelah." Setelah itu Ladros menanggapi pertemuannya kembali dengan Morris. Dia berkata, "Bukankah ini ironis? Siapa sangka, sang ilmuwan sihir yang suka bermain-main dengan jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya atas nama eksperimen, sekarang justru dirinya sendiri yang diubah menjadi monster." Morris berkata, "Orang-orang dari kerajaan Diamond, tidak kusangka kita bertemu lagi di sini. Tapi tidak ada gunanya kalian semua muncul sekarang. Rasanya seperti diperlihatkan hasil karya masa kecil yang memalukan. Sudah saatnya kalian para aib masa lalu berhenti menghantuiku." Lalu muncul seorang karakter baru dari kerajaan Diamond yang berkata, "Justru kaulah yang aib dari masa lalu, Morris. Bahkan tanpa modifikasi tubuh darimu, kami pun telah bertambah kuat." Melihatnya muncul, Morris menyapanya dengan berkata, "Hasil karyaku yang paling sukses, anggota 8 Jenderal Cahaya dan wadah dari roh bumi, Veremena." Setelah itu pertarungan di antara mereka pun dimulai. Para pasukan kerajaan Diamond maju menyerang bersamaan dengan kekuatan sihir mereka masing-masing, termasuk Veremena yang langsung menggunakan kekuatan roh sihir bumi. Pasukan kerajaan Diamond berteriak penuh dengan tekad, seakan ingin meluapkan amarah mereka kepada Morris. Sementara Vanzel mengirim Mimosa yang sedang membawa Asta menjauh ke belakang menggunakan sihir anginnya. Vanzel berteriak, "Biar kami yang halangi dia, kami titip Asta ya." Tidak lama dari itu, Mimosa pun mulai menjauh dari mereka. Dia berteriak, "Terima kasih banyak." Sementara itu, para penduduk kerajaan Clover sedang menyaksikan pertarungan Yuno melawan Lucius melalui sihir komunikasi yang Lucius aktifkan sejak awal. Mereka semua bersorak mendukung Yuno. Mereka berteriak, "Maju Yuno, berjuanglah." Dalam pertarungannya melawan Yuno itu, Lucius menggunakan sihir Legion, yaitu atribut sihir milik Princia Vanibani, sang kaisar sihir ke-11, di mana saat itu bidak-bidak catur besar berjatuhan menyerang Yuno.
Yuno. Tapi Yuno menggunakan mantra sihir bernama Black Wind Blade Shower, di mana Yuno menciptakan puluhan bilah pedang angin berwarna hitam yang menghujani dan menghancurkan bidak-bidak catur itu. Setelah itu Lucius menggunakan sihir barrier, yaitu atribut sihir milik Jester Galandros, sang kaisar sihir ke-16, di mana dia menciptakan berbagai macam senjata dari barriernya yang dia arahkan kepada Yuno. Tapi dengan lincahnya Yuno menari-nari menghindari dan menahan semua serangan Lucius itu menggunakan pedang Demon Dweller yang memancarkan anti sihir seperti sebuah cambuk. Melihatnya, Lucius hanya tersenyum lalu berkata, "Baiklah, mana yang akan terjadi lebih dulu? Selesainya pertempuran kita atau hilangnya nyawa para penduduk yang seharusnya kau lindungi itu?" Setelah itu diperlihatkan kondisi para penduduk kerajaan Clover. Saat itu di atas mereka ada bebatuan yang sangat besar terbang melayang. Lalu para malaikat tak berkaki ada di sana tersebar di sekitar bebatuan itu. Mereka sedang bersiap menembakkan serangan sihir cahaya ke arah para penduduk. Semuanya sangat panik saat itu. Ksatria sihir yang sedang ada di sana pun panik. Mereka berkata, "Ini celaka, sial." Tapi kemudian Neju yang saat itu ada di antara para penduduk langsung melompat menggunakan sihir saljunya. Dia berkata, "Kali ini akan kulindungi atas kesadaranku sendiri." Dengan sihirnya dia mencoba menahan serangan cahaya dari malaikat tak berkaki. Tapi tiba-tiba saat itu dari bawah tanah muncul sebuah rubik raksasa yang di dalamnya ada sesuatu seperti gel. Serangan malaikat tak berkaki itu mengenai gel dalam rubik itu dan berhasil membelokkan serangannya. Neju pun terkejut dan keheranan. Ditambah saat itu ternyata tidak hanya ada satu rubik yang muncul, tapi muncul beberapa rubik lainnya dari bawah tanah yang tersebar melayang di sekitar para penduduk. Semua orang keheranan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lalu ada beberapa kesatria sihir yang terlihat menyadari sesuatu. Mereka berkata, "Itu kan?" Setelah itu terdengar suara Millie Maxwell, seorang peneliti dari Laboratorium Penelitian Peralatan Sihir Cabang ke-0 Kerajaan Clover. Dia berkata, "Para penduduk sekalian, maaf sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya selama ini. Kami mematangkan persiapan semaksimal mungkin, karena kami paling tidak suka bertarung dengan risiko tinggi. Kami dari Laboratorium Penelitian Peralatan Sihir Cabang ke-0. Saat itu ada juga Sally, Makusa, Rades, dan Faltos sedang bersama Millie Maxwell. Noel yang melihat kemunculan mereka melalui sihir komunikasi cukup keheranan. Dia berkata, "Mereka para peneliti kan? Kenapa bisa ada di sini?" Sementara Nero langsung tersenyum setelah melihat kemunculan mereka. Dia berkata, "Mereka tepat waktu." Kemudian Sally mengingat ucapan Asta dulu kepadanya, di mana dulu Asta berkata, "Silakan bereksperimen sesuka hatimu, asalkan kau tidak melukai atau membuat orang lain susah. Justru ketika eksperimenmu bermanfaat, orang-orang akan membantumu dengan senang hati. Bukankah jika seperti itu, kau juga akan senang?" Setelah mengingat itu, Sally berkata, "Saat itu aku tidak begitu mengerti maksud dari kata-kata Asta. Tapi setelah bekerja di Laboratorium Penelitian Peralatan Sihir demi kebaikan negeri ini, dan mendapatkan ucapan terima kasih dari orang-orang, rasanya aku paham apa yang Asta maksud." Sally pun tersenyum setelah mengatakan itu. Kemudian Faltos mulai mengaktifkan sihir ruangnya sambil berkata, "Inilah saatnya menebus kesalahan." Saat itu Faltos membuka sebuah portal ruang di depannya. Satu portal ruang lagi muncul tepat di depan salah satu malaikat tak berkaki. Lalu satu lagi di depan Makusa yang sudah bersiap menembakkan serangan dari sebuah pistol ke dalam portal ruang yang ada di hadapannya itu. Lalu dalam sekejap, tembakan itu keluar dari portal di depan malaikat tak berkaki dan langsung mengenainya. Saat itu Sally terlihat bersemangat. Dia berkata, "Ini adalah amunisi yang kubuat setelah meneliti habis-habisan tubuh Asta yang tidak memiliki mana. Alat ini mengacaukan aliran mana, sehingga mana tidak bisa digunakan. Target yang kena tembak alat ini jadi tidak bisa menggunakan sihir selama 5 detik. Para kesatria sihir terlihat senang dengan penemuan tim peneliti itu. Mereka berkata, "Kalau seperti ini, kita bisa melawan mereka." Mendengar itu, Makusa tersenyum sambil berkata, "Sally memang jenius dalam penelitian peralatan sihir." Sementara itu, Rades muncul dari portal ruang di depan malaikat tak berkaki yang berhasil ditembak tadi. Rades berkata, "Sihir jiwa menahan jiwa orang-orang untuk menggerakkan para makhluk ini kan?" Setelah itu, Rades menyentuh dada malaikat tak berkaki itu sambil berteriak, "Dengan sihir mayat jiwaku ini, akan kulepaskan jiwa-jiwa itu dan kukembalikan mereka ke surga." Tidak lama dari itu, malaikat tak berkaki itu pun langsung hancur lebur. Para penduduk terkejut melihatnya. Mereka berkata, "Dia berhasil mengalahkan monster itu." Sementara Rades saat itu berdiri di atas sebuah rubik dan para penduduk ada di bawahnya bersorak kepadanya. Mereka berteriak, "Hebat, berjuanglah." Melihat momen itu, Rades terlihat kesal. Dia berkata, "Ah, sial." Lalu dia mengingat momen saat bertarung dan diceramahi oleh Asta, di mana dalam momen pertarungan pertama mereka itu, Asta berkata,
berkata, "Siapa yang meremehkanmu? Memangnya tidak ada cara lain supaya orang-orang mengakui dirimu? Padahal kau punya mana dan kekuatan yang luar biasa. Sayang sekali, padahal seranganmu di ibu kota banyak melibatkan orang tidak bersalah. Kau mau balas dendam sendiri? Enak saja. Jangan bercanda. Persetan dengan balas dendam. Kau harus menebus kesalahanmu dulu, dasar bodoh. Mulai penebusanmu sekarang juga dengan bergerak untuk menolong negeri ini." Setelah mengingat itu semua dengan penuh penyesalan, Rades berkata, "Kata-katamu ternyata benar, tapi tetap saja jumlah mereka terlalu banyak." Ternyata saat itu para pasukan malaikata berkaki lainnya datang tanpa henti. Para kesatria sihir yang ada di sana mulai panik lagi. Kemudian tiba-tiba ada yang melesat dengan cepat. Dia ternyata Patri dan pasukan elf lainnya seperti Raya, Fana, dan Veto yang datang untuk membantu mengalahkan malaikata berkaki yang ada di sana. Saat itu mereka pun mengingat momen saat bertarung dengan Asta dulu. Raya mengingat Asta yang memukul wajahnya untuk menghentikannya meledakkan diri. Saat itu Asta berkata, "Jangan seenaknya membuang nyawamu sendiri." Sementara Patri mengingat momen saat Asta masuk ke alam bawah sadarnya dan mencoba menyadarkannya ketika Patri ingin balas dendam kepada ras manusia. Saat itu Asta berkata, "Kalian juga tidak boleh menyerah. Tidak peduli meski bukan orang terpilih, meski tidak diinginkan, meski tidak dimaafkan. Berjuanglah sampai akhir meski harus diinjak-injak." Setelah mengingat momen itu, Patri berkata, "Dengan kekuatan elf, kali ini kami akan melindungi manusia." Seketika Mimosa tersenyum setelah melihat semua orang yang dulu musuh kini datang untuk membantu Asta. Mimosa berkata, "Asta, bahkan mereka yang pernah menjadi musuh kini berada di pihakmu." Setelah itu, kita melihat Yuno yang dibuat terkejut oleh Lucius yang saat itu lagi-lagi menggunakan atribut sihir dari mantan kaisar sihir. Kali ini sihir irisan es dari Edward Avalase, sang kaisar sihir ke-20, di mana sebuah gereja dan monster es raksasa muncul di hadapan Yuno. Yuno sendiri langsung menggunakan Black Neverland-nya lagi sama seperti sebelumnya. Lalu dengan mantra sihir Quintil Atrum Flagellum, Yuno menciptakan cambuk hitam dan berhasil menghancurkan monster es raksasa Lucius itu. Tapi setelah itu, Lucius menggunakan mantra sihir cahaya dari Lumiere, sang kaisar sihir pertama, di mana Lucius menciptakan pedang raksasa yang dia lepaskan ke arah Yuno. Yuno meresponnya dengan menonaktifkan Black Neverland terlebih dahulu, lalu langsung menggunakan mantra sihir Quintil Atrum Scutum, di mana sebuah barrier hitam segi 5 muncul di hadapannya dan langsung menahan pedang cahaya milik Lucius itu, seakan-akan menelannya masuk ke dalam barrier hitam. Setelah itu, Yuno bersiap menembak Lucius menggunakan mantra sihir Quintil Atrum Hasta. Tembakan berbentuk tombak panjang melesat jauh ke udara menuju Lucius yang sedang melayang di sana. Sayangnya tembakan itu bisa dihalau Lucius, sehingga tembakan itu hanya menembus awan mendung di langit. Kemudian mereka berdua maju dengan cepat dan terjadi bentrokan pedang. Setelah itu mereka berdiri di atas dua tanah yang melayang sambil melihat situasi yang terjadi di seluruh penjuru kerajaan Clover melalui sihir komunikasi yang diaktifkan oleh Lucius. Saat itu Yuno terlihat memprovokasi Lucius dengan berkata, "Kau mati-matian berusaha mengejarnya. Ternyata kau memang takut pada Asta ya?" Yuno pun mengomentari para musuh Asta yang kini justru datang menjadi sekutu. Dia berkata, "Apakah kau pernah menduga bahwa mereka yang pernah menjadi musuh akan ikut mendukung Asta? Sepertinya prediksimu selalu meleset jika berkaitan dengan Asta." Lalu Lucius menanggapinya dengan senyuman sambil berkata, Wah, kita hanya sedang adu ketahanan. Semua tinggal masalah waktu saja, sama halnya dengan anti sihir yang kau pinjam itu." Saat itu anti sihir dalam Demon Dweller Asta pun perlahan mulai habis. Bahkan jubah anti sihir Yuno pun mulai ada yang bolong. Setelah itu Lucius menunjukkan momen di lokasi Mimosa dan Asta kepada Yuno. Lucius berkata, "Lihatlah." Dalam momen itu Mimosa terjatuh ketika sedang berlari membawa Asta karena dia sudah kehabisan tenaga. Tapi sayangnya dia masih belum mampu menyembuhkan Asta. Ditambah para malaikata berkaki berdatangan ingin mengganggu proses penyembuhan Asta. Menanggapi situasi itu, Lucius berkata, "Kalian sudah berjuang keras, tapi seperti inilah akhirnya." Kemudian ada satu malaikata berkaki yang sudah bersiap menyerang Mimosa. Mimosa sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah kehabisan mana. Beruntung, Kirsch datang tepat waktu untuk menyelamatkan sang adik. Kirsch berkata, "Siapa yang berani menyentuh adikku yang cantik ini?" Mimosa langsung menoleh dan berteriak, "Kakak!" Setelah itu Kirsch berkata kepada Asta yang masih tidak sadarkan diri, "Kau malah terbaring seperti ini sambil dilindungi oleh adikku. Kemana sikap Somu saat mengalahkanku dulu?" Saat itu Langris pun muncul membantu melindungi Mimosa dari malaikat tak berkaki yang mulai beregenerasi lagi setelah diserang Kirsch tadi. Mimosa pun menoleh sambil berkata, "Langris-sang." Lalu Langris berkata, "Meski dalam konteks pertandingan dia mengalahkan aku yang repot kalau kondisinya dibiarkan seperti itu." Tapi saat itu malaikat tak berkaki yang Langris tebas pun beregenerasi lagi dengan cepat. Langris berkata, "Serius? Cepat sekali pulihnya." Setelah itu giliran Leopold yang datang membantu. Dia melepaskan tembakan apinya yang sangat besar dan berhasil membakar para malaikat tak berkaki yang menghampiri Mimosa. Saat itu Mimosa pun menoleh ke arah Leopold dan langsung
memanggilnya. Leopold berteriak, "Cepatlah bangun Asta, kau ini rivalku, jangan payah seperti itu." Mimosa terkejut dengan apa yang dilakukan Leopold saat itu. Mimosa berkata di dalam hatinya, sekujur tubuhnya berbalut run untuk menggunakan metode mana tanpa henti. Langris pun saat itu mengakui kehebatan teknik Leopold itu dengan berkata, "Hebat juga." Tapi sayangnya ternyata serangan Leopold itu pun sama saja. Para malaikat tak berkaki yang Leopold bakar tadi kembali beregenerasi. Lucius yang melihat itu berkata, "Tapi semua usaha kalian itu hanya berguna untuk mengulur waktu. Berapa kali pun mereka dikalahkan, para malaikat tak berkaki akan pulih kembali." Saat itu, Langris dan Kirs mengingat kembali momen Asta di masa lalu yang akhirnya membuat mereka mengakuinya. Langris dan Kirs berkata kepada Asta yang masih terbaring tidak sadarkan diri, "Aku mengakui kemampuanmu. Kau berlatih hingga menjadi kuat supaya kita bisa bertarung bersama." Kirs berkata, "Bangunlah." Langris berkata, "Berjuanglah." Leopold berteriak, "Kalahkan Lucius." Lalu setelah itu tiba-tiba terjadi ledakan di sekitar Mimosa karena serangan Langris, Kirs, dan Leopold yang menyerang malaikat tak berkaki. Sementara Mimosa benar-benar sudah kehabisan mana untuk bisa menyembuhkan Asta. Mimosa berkata di dalam hatinya, "Tidak ada waktu lagi, ini tidak akan sempat." Saat itu Mimosa tiba-tiba mengingat momennya ketika dulu gagal menyembuhkan Asta dalam pertarungannya melawan Lucifero di kerajaan Spade. Lalu Mimosa berkata lagi di dalam hatinya, "Apakah lagi-lagi aku tidak bisa membantunya kembali ke medan pertempuran dengan baik?" Tapi kemudian muncul portal ruang di samping Mimosa. Lalu dari sana muncul Finral dan juga Charmy yang membawa satu piring penuh makanan pemulih mana. Charmy langsung berteriak, "Makanlah." Mimosa sempat keheranan. Dia berkata, "Kenapa kalian di sini?" Finral berkata, "Setelah melihat tayangan itu, kami yakin bahwa Asta dan rivalnya pasti tidak akan menyerah. Begitupun denganmu, Mimosa." Mimosa terharu mendengarnya. Setelah itu Mimosa berterima kasih kepada mereka dan kemudian langsung memakan makanan pemulih mana yang Charmy bawa. Tidak lama dari itu, mana Mimosa pun pulih. Dia langsung menggunakan plan Ultimate Magic, Flower Princess Utopia untuk menyembuhkan Asta. Dalam prosesnya itu, Mimosa memandangi Asta lalu berkata di dalam hatinya, "Asta, tolong selamatkan dunia ini. Kami semua menantimu." Tapi saat itu, ketika Mimosa masih dalam proses menyembuhkan Asta, tiba-tiba ada satu malaikat tak berkaki yang datang menyerang Mimosa dari belakang. Lalu seketika Asta melesat dengan cepat dan menebas malaikat tak berkaki itu menggunakan katananya. Asta berkata, "Mimosa, terima kasih." Dengan penuh haru dan senyuman lega di wajahnya, Mimosa berkata, "Ya." Setelah itu Asta terdiam sejenak, lalu dengan bekas luka menyilang yang terpampang dengan jelas di dadanya, Asta berteriak, "Lucius, tunggu saja kau."